Hey guys, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali. Saya sudah hampir 2 bulan ya tidak membuat video karena ada hal-hal yang harus saya selesaikan. Untuk kali ini bagi teman-teman yang menunggu video saya atau subscriber saya, mohon maaf jika hampir 2 bulan saya tidak update, dan untuk selanjutnya saya akan terus update ya. Semangat saya, oke? Di pembahasan kali ini sesuai judul, saya akan menjelaskan bagaimana menulis buku hingga terbit. Bagaimana tahap-tahapnya yang harus kita lewati. Kalian jangan khawatir. Untuk kali ini akan saya beritahu bagaimana membuat buku hingga terbit. Oke? Untuk yang pertama, sebelum kita melangkah ke hal yang lebih jauh, tentunya ada satu hal pokok yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah ide. Untuk ide sendiri, ini adalah hal yang paling pokok sebelum kita memasuki tahap-tahapan selanjutnya untuk membuat buku. Tentunya teman pasti akrab dengan kata ide. Nah, untuk ide sendiri, ini bisa datang kapan saja, mana saja, dan tak disangka-sangka. Jadi kapan saja, di mana saja, dan tidak disangka-sangka. Kok bisa seperti itu? Oleh karena itu, dalam kegiatan apapun, usahakan kalian membawa bolpen atau alat tulis untuk mencatat seluruh ide saya. Entah dari cerita awal, konflik, hingga kisah, hingga puncak kisahnya. Nah, jadi untuk ide kalian harus benar-benar membawa. Setelah ide, yang kedua adalah outline atau kerangka. Jika kalian bertanya, apa sih outline atau kerangka? Outline atau kerangka itu adalah sebuah gambaran buku kalian semua dari awal hingga akhir. Jika kita bisa contohkan itu dari bab pertama hingga bab akhir, seperti itu. Dan pesan saya yang paling penting, jangan pernah kalian buat sebuah buku atau buat sebuah karya tanpa outline atau kerangka. Karena dikhawatirkan ketika di tengah-tengah kalian mengerjakan karya kalian, ketika di tengah-tengah nanti kalian terkena gangguan atau ada masalah keluarga. Oleh karena itu, jika ada outline, ini akan sangat membantu karena ide kita yang lalu-lalu ini masih terekam kembali. Jadi kalian cuma tinggal melanjutkan dan menarasikannya. Makanya dari itu outline dan kerangka ini sangat penting. Sebelum kalian menuju untuk menulis, outline kerangka harus ada agar kedepannya kalian lebih mudah untuk mengerjakan. Jika ada masalah 1-2 bulan mungkin kalian tidak bisa melanjutkan penulisannya, ini mungkin 2 bulan setelahnya, setelah semua berangsur normal, kalian akan bisa melanjutkan menulisnya seperti itu. Oleh karena itu, ini saya akan berikan contoh. Itu ada inti amanat. Nah, ini inti atau amanat, di atas itu ada tulisannya inti atau amanat. Di sana kita seumpamanya ini hanya sekedar contoh kita untuk, yaitu untuk berjuang seperti itu ya. Di sana kita berjuang. Untuk genrenya mungkin nanti kita bisa tulis Islam. Ini versi saya ya. Untuk jika kalian punya versi yang lain atau memodifikasi versi ini tidak masalah. Untuk tokoh utama mungkin bisa juga ditulis namanya Rayyan, tokoh utama laki-laki. Nah, untuk yang perempuan ada tokoh utama perempuan. Latar tempat ini juga latar tempat inti, untuk nanti tambahan bisa disesuaikan. Latar tempat ini ada Paris, Makkah, Madinah, seperti itu. Dan untuk sudut pandang, nah sudut pandang ini penting karena kalian mau ngambil sudut pandang orang satu, kedua, dan ketiga. Di sini saya mengambil sudut pandang orang ketiga. Mungkin nanti video selanjutnya akan saya kasih detail ya untuk sudut pandang. Untuk puncak konflik dari kisah yang saya akan buat ini di outline, yaitu talak 3 di saat cinta-cintanya karena sebuah kelihatan. Jadi intinya puncak konfliknya itu di talak 3 ketika 2 orang itu masih saling mencintai, seperti itu. Nah, di sini juga ada gambaran bab 1 ya. Nanti di bab 1 ini sebuah kerangka versi saya. Bab 1 itu adalah latar tempat. Jadi latar tempat bab 1 ada di Makkah dan Paris. Nah, untuk diksinya nanti kalian bisa mengembangkan, kalian bisa terus baguskan. Untuk di bab 1 itu nanti ada inti-inti yang wajib yang kalian kerjakan, yaitu di sana nanti di bab 1 intinya kalian nanti di diksinya, yaitu di narasinya menjelaskan keindahan kota Paris,
terus Rayyan tinggal di Mekah, dan ceritakan sejarah Mekah dan kota Paris itu. Nah nanti di bab 2 juga ini, di contoh saya ini, latar tempat sudah berpindah. Ini di Yogyakarta, terus alurnya sendiri, ini alur mundur. Jadi yang tadi alur maju, nanti ini alur mundur di bab kedua. Jadi nanti di bab kedua intinya menjelaskan apa? Nada orang Kristen di Paris yang jenuh dengan kehidupannya, nada stres dan ingin bunuh diri, inti cerita bab kedua. Dan ketiga, Rayyan dapat beasiswa di Paris. Bab ketiga, nanti bab ketiga terus lanjutkan bab keempat seperti itu sampai bab terakhir. Ini adalah contoh kerangka ya. Nah untuk di bab 10 ini saya ambil di contohnya itu alurnya maju, yaitu sini intinya di bab 10 di bab terakhir cerita ini nada masuk Islam, Rayyan membunuh nada. Nah, di sini kan kalian membaca outline-nya aja sudah penasaran. Nah, untuk narasinya nanti bisa dinarasikan sendiri. Jadi untuk narasinya bisa dinarasikan sendiri bagaimana baiknya seperti itu. Jadi ketika kalian telah mengerjakan outline atau kerangka, yang kalian lakukan adalah menarasikan kerangka tersebut dari bab 1 hingga bab 10 secara utuh. Jangan kalian edit di tengah-tengah. Jangan kalian merasa, oh ini kurang bagus. Udah, kita buang jauh-jauh, yang penting kisah dan narasinya selesai dulu hingga akhir. Hingga menjadi suatu karya utuh. Jangan coba-coba kalian mengedit sebelum karya itu selesai. Ketiga, setelah selesai narasi dieditkan, nah baru dari sini kita akan edit atau tinjau ulang. Sebelum edit dan tinjau ulang tentunya setelah kalian membuat kerangka dan selesai narasinya juga selesai, kalian diamkan sejenak tulisan itu, baru kalian baca ulang dari awal, koreksi pelan-pelan. Diamkan tulisannya kan sudah, jadi koreksi pelan-pelan, lalu baca, editlah. Nanti di sana di tahap ini kalian baca dan edit. Nah, baca edit pelan-pelan seperti itu. Nah ini nanti akan mempermudah. Nanti ada 200 halaman. Jangan memikirkan itu, nanti kalian nikmati aja, kerjakan edit atau tinjau ulang dulu. Takut ada kisahnya seperti itu. Takut ada kisah yang kurang tepat seperti itu. Nah untuk tahap keempat, yaitu setelah ide selesai tadi di awal sudah, kerangka outline sudah, dinarasikan juga sudah, kemudian diedit dan juga ditinjau ulang sudah, atau kalian mau nyewa editor juga bisa untuk mengedit tulisan kalian. Kalian sekarang di tahap selanjutnya, yaitu penerbitan dan percetakan. Untuk penerbitan dan percetakan seperti gambar di samping ini. Jadi penerbit itu nanti di sini ada penerbit mayor, ya. Untuk penerbit mayor biasanya diseleksi. Dan di sini seperti contohnya ada Grasindo, di Papres, Kata Depan, Republika dan lain-lain. Untuk penerbit ini ada Guepedia Publisher, US, Ladang Kata, dan nulisbuku.com. Jadi terserah kalian, mau kalian jika naskah kalian sudah selesai, sudah diedit, mau kalian setorkan ke penerbit mayor bisa, penerbit ini bisa. Nah, mungkin nanti video selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan penerbit mayor dan penerbit ini. Mungkin itu saja tahapan-tahapan ringkas cara bagaimana kita menulis buku hingga terbit. Ya, jangan lupa yang pertama ide, yang kedua kerangka atau outline harus selesai dulu. Setelah kerangka atau outline selesai, narasikan. Setelah itu yang ketiga edit dan tinjau ulang, dan yang keempat carilah penerbit yang kalian inginkan, mau penerbit mayor atau mau penerbit ini. Untuk teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Kalian yang ingin membeli karya-karya saya bisa hubungi nomor di sebelah, dan ini karya-karya saya ketiganya. Dan untuk usulan mungkin di video selanjutnya mau bahas apa, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk like, subscribe juga, dan tentunya yang terakhir jangan lupa share. Masukan-masukan kalian akan selalu saya tunggu. Terima kasih.